Jangan jadikan aku pelarianmu yang sekedar menjadi pengusir sepimu. Haifa mau nggak sih ceritain sebenarnya apa sih makna dibalik syairnya Kagum Pada Senja? Oke. Sebagai fans berat Haifa dan juga fans lagu Kagum Terima Pada kasih Senja. kakak, aku tersanjung banget loh. Nah, itu Tapping Tonight Show Wow. bareng Vincent sama Desta. Desta. Jadi kakak ada ngeliat Haifa main piano? Iya, jadi sangat kikuk kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Kali ini bareng saya Tika Darmawan. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang cantik banget. Dan ini salah satu orang yang Tika ini fans beratnya loh. Jadi senang banget hari ini bisa wawancarain Haifa Azura. Hai, halo. Salaman dulu kita. Apa kabar? Baik. Karena ini ini kedua kali kedua kita kali ketemu. bener, ini yang kedua kalinya ketemu Iya. Haifa. Tapi sebenarnya sebelumnya Tika ada nonton Haifa, cuman kita nggak ketemu langsung. Iya, gitu Haifa ya. juga ada lihat di tag di Iya, karena di tag ya. Instagram. Jadi Haifa ini udah nggak asing mungkin buat pemirsa yang nonton ya, karena udah sering muncul di mana-mana ya. Sudah sering berwarawiri ya. Berwarawiri ya. Jadi Haifa, Tika tuh masih pengen dengar cerita Haifa yang sebenarnya kayaknya dari setiap sisinya tuh menarik banget untuk dikulik ya. Jadi kan Haifa ini baru aja lulus ya. Iya, baru lulus, dari baru wisuda. Wisuda. Nah, jadi jangan salah kaprah ya, bukan anak SMP ini yang di samping saya. Bukan ya. Bukan Cuma ya. brandingannya emang agak lucu aja ya. Agak mini gitu ya. Tapi memang boleh diceritain nggak sih Haifa sebenarnya kuliah di mana sih? Itu kan banyak penasaran Oke, gitu. boleh. Jadi sebenarnya Haifa itu kuliahnya di Bandung. Oke. Kuliahnya di Bandung di Telkom University. Jurusannya Ilmu Komunikasi, tapi Haifa ngambilnya Marketing Komunikasi. Jadi Oke. sebenarnya belajarnya ya marketing, branding, ya kalau orang bilang biasanya ya jualan lah Jualan gitu ya. gitu ya. Tapi kalau menjadi penyanyi itu hobi atau memang sebenarnya memang mau dijadikan pekerjaan gitu? Kalau menjadi penyanyi sebenarnya awalnya itu benar-benar hobi karena Haifa seneng dan Haifa nggak pernah menyangka bahwa hal ini akan Haifa tekuni dan diseriusin sampai saat ini gitu ya, karena awalnya memang seneng aja nyanyi-nyanyi terus ikut-ikut lomba dulu zaman SMP, zaman ya udah lama banget ya. SMP ketahuan umur ya. Ketahuan umur SMP terus SMA juga gitu nyanyi-nyanyi. Terus baru Haifa mulai benar-benar menjadikan ini sebagai hal yang profesional. Itu tuh baru banget di awal tahun kemarin gitu. Haifa memutuskan untuk oke, akhirnya ini sepertinya akan aku jadikan sebagai pekerjaan aku di masa depan nanti gitu. Tapi itu tentunya setelah berhasil menyelesaikan kuliah di Telkom University gitu ya, karena kan sambil kuliah juga waktu itu ya, jadi agak susah manage waktunya nggak sih? Iya, sempat, karena sebenarnya Haifa kuliahnya 2,5 tahun yang langsung di Bandung, karena setelah itu kan COVID dan Haifa pulang ke Aceh, jadi Haifa bisa banyak ngelakuin aktivitas di sini, bisa ngeluarin single di saat waktu itu COVID. Haifa bahkan ngeluarin dalam 1 tahun itu 3 lagu gitu. Wow, jadi ini COVID membawa berkah memang. COVID membawa berkah untuk Haifa. Oke, jadi dimulainya justru ketika COVID itu, pandemi waktu itu, Haifa nggak bisa balik ke Bandung. Nggak bisa gitu balik ya. ke Bandung. Di situ baru mulai bikin lagu. Tapi sebenarnya Haifa udah bikin lagu itu dari tahun 2014. Tapi itu benar-benar yang masih coba-coba gitu ya. Mungkin kayak Haifa memang senang bikin lirik. Haifa itu senang berpuisi, senang berkata-kata. Jadi anaknya memang agak puitis Anak gitu. senja banget gitu lah ya. Anak senja banget seperti Kagum Pada Senja ya. Itu lagu Promo favorit lagi. saya. Lagu favorit saya. Itu juga Kagum Pada Senja Haifa yang tulis? Iya, Kagum Pada Senja itu Haifa yang tulis sendiri. Awalnya puisi dan jadi lagu gitu. Oke, itu kan kalau Kagum Pada Senja itu kan kalimat atau setiap katanya itu kan syairnya bukan kata-kata yang
ringan gitu ya Iya, sebenarnya iya, kalau sebenarnya ya. iya kalau Tika Aduh. mendengarnya gitu ya. Haifa mau nggak sih ceritain sebenarnya apa sih makna dibalik syairnya Kagum Pada Senja? Oke. Sebagai fans berat Aduh. Haifa dan juga fans lagu Kagum Terima Pada kasih Senja. kakak, aku tersanjung banget loh. Gimana Oke, nih? boleh diceritain. Jadi sebenarnya lagu ini tercipta ketika Haifa lagi di perjalanan di atas kapal itu mau ke Simelu, kalau nggak salah Haifa ya ke Simelu Ngapain? di atas Jauh kapal. banget. Haifa ikut ayah waktu itu, Oke. ayah ada pekerjaan, jadi itu lama banget, lumayan perjalanannya jauh Iya, gitu. perjalanan jauh. Haifa itu tipikal yang kalau bikin lagu bukan orang yang butuh ketenangan, harus diam di rumah bermeditasi dan menghasilkan lagu, itu enggak. Lucunya Haifa selalu menghasilkan lagu ketika lagi benar-benar rame, lagi Kalut, crowded, ya, lagi iya, Iya, benar. bahkan Haifa pernah nulis lagu ketika Haifa lagi di coffee shop yang mana itu lagi ribut banget. Tiba-tiba di otak Haifa itu ada lirik dan ada musiknya langsung gitu. Jadi Haifa langsung rekam. Nah, itu Kagum Pada Senja Haifa bikin di atas kapal. Jadi fenomena yang Haifa lihat itu adalah waktu Haifa naik kapal, pas sore itu senjanya bagus banget. Langitnya tiba-tiba merah. Makanya ada di liriknya itu ada meninggalkan langit merah padam gitu kan. Namun tak lama ia jadi hitam karena Haifa lihat baru lagi selfie orang-orang semuanya pada videoin senja. Wah, orang everyone itu suka senja gitu, kayak senja itu adalah sesuatu yang sangat cantik menurut semua orang. Mereka foto-fotoin, tapi nggak lama dia cuma bentar banget, tiba-tiba udah malam dan yang sisa adalah gelap. Nah, tiba-tiba Haifa kepikiran ini kayak fenomena hidup deh gitu, maksudnya kayak ada hal-hal yang kita kagumi, yang kita sukai, yang terlalu indah tapi nggak bisa kita capai, dan walaupun kadang bisa kita capai tapi kita cuma bisa merasakan itu sementara gitu, karena semua yang di dunia ini sifatnya sementara, guys. Ya, saudara-saudara ya. Jadi curhat ya. Jadi curhat Bener nggak ya. sih? Bener Semuanya banget sifatnya gitu, sementara. Karena mungkin posisi kita saat ini nggak selamanya bisa kita rasain seperti ini gitu. Bahkan sekarang kita bertemu, mana tahu 2 minggu lagi ternyata kita nggak akan ketemu lagi gitu. Jadi semuanya tuh bersifat sementara, tapi hal ini indah bukan buat kita rasain. Bener banget gitu. dong. Gimana nggak indah jumpa fans? Aduh, aku juga ngefans sama kakaknya. Tuh, tapi memang ini seru banget gitu karena Haifa ini kan muncul dengan konsep anak muda yang sekarang banget gitu, jadi kekinian banget gitu ya, apalagi konsep video klipnya gitu tuh aku seneng banget lihatnya tuh kayak bukan dari daerah gitu loh, jadi kayak memang hasil output dari video klip Haifa tuh rata-rata kan kayak malah tuh Tika pernah lihat ini kok kayak konsep video klipnya Raisa ya. Waduh, gitu, ya ampun. yang kali kedua kalau nggak salah, kali kedua itu kan kayak dia main bayangan, main siluet gitu-gitu ya kan. Terus keren banget gitu. Sebenarnya yang bikin video klip ini produksi itu di mana sih? Memang apa di luar Aceh gitu atau sebenarnya di sini gitu? Semua video klip itu rata-rata, bukan rata-rata sih, semuanya di sini. Haifa bahkan belum pernah bikin video klip di luar itu. Emang di awal-awal beberapa single pertama itu dibikin sama beberapa PH ya, mungkin PH yang berbeda gitu, kayak oke, kita cobain PH yang ini ya cocok, oke. Tapi di lagu yang Kagum Pada Senja, yang kisahku dengan dia dan setelah dia pergi, itu dibikin sama tim Haifa sendiri. Jadi sekarang Haifa punya tim kreatif, Haifa Azura Creative Team namanya. Jadi orangnya nggak terlalu serame itu, tapi mereka semua menurut Haifa udah cukup untuk anak-anak muda yang udah cukup semuanya tuh ada deh di mereka. Jadi gitu. mereka punya paket lengkap ya. Lengkap gitu. Kita cuman berlima, kita berberapa ya? Pokoknya kita cuma sekarang berenam gitu ya, kita sekarang berenam, tapi itu udah ada semuanya Kak, maksudnya fotografernya udah ada, videografernya udah ada, yang mikirin tim kreatifnya juga. Jadi benar-benar anak-anak muda ini, makanya mungkin Haifa bisa lahir, maksudnya orang-orang bisa melihat Haifa ini sebagai anak penyanyi dari Aceh yang sangat mengikuti zaman yang kekinian, karena orang-orang di baliknya juga adalah anak-anak muda yang benar-benar mereka juga ngikutin tren, mereka juga nggak sekedar melihat di sekitar yang segini aja, mereka mencoba melihat keluar trennya seperti apa tuh, sehingga hasilnya juga cukup ini ya, mampu bersaing dengan video klip lain, penyanyi-penyanyi besar lainnya harus juga dong gitu. Walaupun kita dari paling ujung, tapi kita harus bisa ya setidaknya sama deh gitu. Iya, jadi nggak perlu menjadi lebih, yang penting sama deh, aja dulu gitu ya. Tapi memang kehadiran
sampai nggak bisa berkata-kata lagi ya. Aduh. Maksudnya memang kan ini tuh kayak nafas baru juga nggak sih untuk belantika musik Aceh Iya. khususnya, Amin, gitu amin, kan. amin, amin. Jadi Haifa hadir membawa nafas baru lah kita bilang ya, karena selama ini yang kita tahu kan kalau pemusik dari Aceh itu kan harus banget membawa atribut budaya Iya. misalnya. Haifa kan juga pakai ya atribut Iya, budaya bener, gitu bener, ya. bener, bener. Tapi bisa benar-benar disandingkan dan benar-benar bisa ngikutin tren banget gitu loh gitu. Jadi kayak ini tuh bikin semangat untuk para pendatang baru mungkin di belantika musik ya untuk Iya. bisa kayak Haifa juga. Karena gitu. Haifa awalnya juga muncul pertama itu mengcover lagu-lagu Aceh, Wah, tuh. bahkan gitu ya. Mhm. Maksudnya kita juga nggak lupa bahwa kemanapun Haifa nanti akan pergi dan melangkah, pastinya orang-orang tetap akan tahu dan akan nama Aceh itu tetap akan ada dan Melekat, melekat di gitu. Haifa gitu. Mhm. Haifa pengennya sih kayak gitu. Iya, benar banget. Nah, jadi mungkin pemirsa di rumah juga selama ini mungkin malah taunya tuh memang lagu-lagu baru Haifa ya, tapi ternyata seperti yang Haifa bilang tadi, justru awal kemunculan itu mengcover lagu-lagu Aceh gitu ya. Lagu-lagu Aceh dan mungkin waktu itu tahun berapa ya, itu mungkin sekitar tahun 2014 mungkin, itu mungkin yang kebanyakan dengar ya mungkin kalangannya ya agak menengah ke atas gitu ya, maksudnya kayak umurnya. Karena kan lagu-lagu Aceh itu sebenarnya lebih diminati mungkin oleh yang udah bapak-bapak, ibu-ibu, walaupun sekarang udah anak-anak muda juga udah mulai cover ulang lagu-lagu yang lama, dibikin versi yang jadi lebih keren-keren ya gitu. Salah satunya lagu Taliku Mahwa. Itu sesaat kau hadir. Iya kan gitu, itu keren-keren. lagi booming banget itu lagu-lagunya ya. Tapi memang kalau kita ngomongin soal lagu nih ya, lagu Haifa yang Kagum Pada Senja, udah deh nggak usah kita bahas, itu memang udah kayaknya semua orang tahu banget lagu itu. Nah, yang terbaru itu ada Setelah Dia Pergi. Setelah Dia Pergi. Nah, kalau ini juga Haifa yang ciptain liriknya. Kalau lagu ini tuh waktu itu Haifa datang ke sekolah. Jadi Haifa itu setiap Senin sama Rabu tuh datang ke sekolah musik Moritza buat latihan vokal biasa, A, I, W, O gitu. Dan biasanya Coach Haifa, Om Momo, kita sekedar ngobrol-ngobrol, terus banyak ngasih masukan ke Haifa itu setiap hari Senin dan Rabu. Jadi udah menjadi rutinitas. Nah, jadi waktu hari itu Om Momo bilang, "Hai Haifa, Om punya lagu nih," gitu. "Haifa mau denger nggak?" gitu. Boleh. Terus pas didengar ternyata lagunya enak, cocok di Haifa, dan menurut Haifa cerita lagunya juga relate ke anak muda. Oke deh Om, boleh deh Om gitu. Nah, tapi nggak semata-mata Haifa langsung ambil. Om juga mengizinkan Haifa buat, Haifa boleh kalau Haifa pengen bikin jadi apa lagu ini, mungkin liriknya pengen diubah. Jadi Haifa ambil, terus ada beberapa part yang Haifa ubah liriknya sampai akhirnya lagu ini menjadi ciptaan Om Momo dan Haifa gitu. Jadi kita kerjainnya berdua Gitu ya. Tapi sebenarnya Haifa memang terbuka juga ya untuk menerima lagu-lagu yang dari Om Momo mungkin atau dari orang lain gitu karena Om Momo juga punya taste musik yang sama. Bukan Om Momo yang punya taste musiknya sama kayak Haifa, tapi karena Haifa udah selama itu sama Om Momo, kita dari kecil, dari Haifa kelas 4 SD, jadi Om Momo itu udah, maksudnya Haifa sama Om Momo mungkin udah punya referensi, dan semua referensi yang Om punya pasti udah dikasih tahu ke Haifa gitu. Jadi kayak gitu, makanya bisa cocok ya. Cocok. Jadi kalau untuk milih lagu itu sebenarnya harus cocok-cocokan juga ya Haifa ya? Cocok-cocokan juga. Jadi maksudnya terkadang juga ada beberapa lagu yang Om kasih denger, tapi Om nanya juga ke Haifa kayak ini cocok nggak di Haifa, Haifanya suka nggak gitu. Ada juga beberapa lagu yang akhirnya walaupun udah kita rekam sampai jadi, tapi nggak terbit sampai sekarang ada, karena ketika kita dengar ulang, oh kayaknya ini nggak masuk, mungkin terlalu tua buat Haifa atau terlalu apa, itu sering banget terjadi. Jadi sebenarnya Haifa punya banyak banget stok lagu, tapi Haifa tetap milih-milih lagi kira-kira yang mana yang cocok buat dikeluarin, yang cocok di saat ini, musiknya, liriknya semua gitu. Jadi tetap kita tuh kalau di dunia permusikan ini pasti kita harus mengikuti. Selain kita memang ada sih kepengen, aku tuh pengennya nyanyinya ini, tapi kita tetap harus tahu bahwa apa sih yang orang-orang suka dari kita gitu. Kayak permintaan kakak pasar nih ya. suka Kagum Pada Senja, tentunya Haifa pasti kedepannya akan, wah aku harus bikin yang lebih banyak yang seperti ini nih gitu, karena aku punya referensi, orang-orang ternyata suka yang seperti ini. Kemauan gitu. pasar ya sebenarnya. Jadi memang pendengar tuh senengnya lagu-lagu yang jenisnya kayak gitu ya. Mungkin pendengar ini sebenarnya sih
apa ya, bisa dibilang kalau udah lagunya galau ya, kayak itu udah aja ya. walaupun nggak relate, Walaupun nggak tiba-tiba relate Iya, ya. lucunya gitu. Bahkan Haifa tuh denger lagu sendiri juga kayak gitu. Jadi misalnya muterin Kagum Pada Senja, tiba-tiba kok aku sedih sendiri, Iya. walaupun aku Nggak sedih. walaupun aku juga nggak punya pacar gitu Iya, misalnya gitu ya, ya, kayak iya. kok jadi sedih ya Iya, gitu. benar. Terus aku putar yang kisahku dengan dia, tiba-tiba happy gitu. Makanya Kita kayak gitu. Jadi memang lagu Pernah- itu bisa bikin mood kita berubah Iya. secepat itu ya. Pernah juga tuh mungkin pemirsa di rumah pernah ngerasain kayak kita seneng sama satu lagu, contohnya Kagum Pada Senja gitu, atau pernah juga lagu Adele yang heboh banget waktu itu yang terbaru, apa sih judulnya lupa? Yang Easy on Me bukan? Iya, Easy on Me. Itu kan galau parah ya. Galau parah. Nah, itu Tika pernah yang gila aku suka banget lagu ini, tapi lagi nggak galau. Lagi Lu nggak pengen galau gitu, gimana Ya nggak nih? apa-apa, karena memang tujuan musik itu adalah itu Iya ya, kan, buat kita mengontrol hati kita juga nggak sih? Jadi sempat bikin sampai bikin status, please ya, ini memang lagi pengen galau tapi nggak tahu mau galauin apa. ya udah galauin lagu orang Iya, aja, makanya. cerita orang aja nggak Iya, apa-apa. makanya sering banget kayak gitu. Jadi kayak cari momen, aduh pengen ngerasain lagunya tuh bener-bener masuk gitu ya. Aku harus galau. Ntar aku pikir dulu ya, ini galau apa ya gitu. Jadi Iya, saking nggak tahu apa yang galauin. sedih ya dalam hidup aku gitu Iya, nggak sih? benar-benar. Jadi kadang-kadang musik itu benar-benar bisa bikin hidup kita tuh Jadi berubah-ubah, iya, dan itu berubah tergantung, dan itu bisa bikin kita apa ya, kita juga jadi bisa memilih-milih nih. Kalau kadang aku memang lagi pengen galau, Iya. ya why not kayak gitu, aku jadi denger lagu galau. Bahkan misalnya aku lagi nggak bisa tidur, kadang itu jam 3 malam, tiba-tiba playlistnya bisa berubah total Iya gitu. Bisa tiba-tiba kayak jam 2 malam gitu, kayak Tika semalam tiba-tiba pengen denger Dream Theater, so what Iya, ya, gitu. it's okay. Ya nggak masalah gitu Nggak ya. masalah, guys. Iya, makanya jadi makanya kalau ngomongin soal musik nih benar-benar luas banget sebenarnya gitu. Tapi kita juga penasaran, Haifa ini memang senang musik, nyanyi gitu ya dari kecil gitu. Ini turunan dari mama papa kah atau memang bakat Haifa sendiri gitu, atau memang sekeluarga itu isinya penyanyi semua? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya turunan itu dari ayah. Ayah Haifa itu dulu juga punya band, bisa main gitar, juga bisa nyanyi. Jadinya kakak Haifa, adik Haifa, dan Haifa tuh kita sama-sama seneng musik, dan semuanya bisa nyanyi, semua bisa nyanyi. Cuma perbedaannya hanyalah Haifa yang benar-benar mencintai musik sehingga Haifa mau mempelajari ini gitu. Karena seriusin ini gitu ya. karena ketika kita pun misalnya dari kecil mungkin kita punya bakat otodidak tapi kita tidak mengasah, kita akan kalah sama orang yang dia mungkin dari kecilnya memang nggak bisa nyanyi tapi dia latihan terus sehingga suara dia jadi lebih matang daripada kita. Nah, bedanya itu aja. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya Ade dan kakak Haifa disuruh nyanyi, mereka bisa juga gitu. Tapi mungkin mereka memang hanya ya cuma sekadar suka-suka nyanyi aja kayak gitu. Oke, seru banget sebenarnya ini, apalagi kalau sekeluarganya nih semuanya bisa nyanyi gitu Paling ya. mama sih yang mundur ya. Oh, gitu. Ya, karena biasa mama kalau di rumah tuh memang cuma Suka insecure ya mama ya di antara banget kalian ya. Mama tuh sampai kayak kok bisa ya anak-anak mama bagus-bagus suaranya. Terus kan ayah langsung, ya kan Ada ayah gitu ya. Jadi saling melengkapi ya Iya, guys benar. gitu. Nah, ini ngomongin soal tim kreatifnya Haifa nih, ini juga menarik gitu ya, karena kan kayak tadi kita cerita video klipnya tuh diproduksi sama tim Haifa yang memang dari teman-teman sendiri juga gitu, yang dari Aceh juga Betul, gitu, betul. bukan diproduksi di luar. Yang kita tahu mungkin perkembangan teknologi itu di luar lebih duluan Iya, daripada kita di iya, sini iya, gitu. iya. Ternyata kan anak-anak Aceh ini nggak kalah juga. Nggak gitu ya, kalah nggak jauh. kalah, gitu. Bahkan Haifa kemarin sempat ke Jakarta dan ngobrol banyak mengenai ya sama orang-orang yang mungkin di sana udah sangat Expert, profesional iya. ya di bidang mereka di dunia entertain, dan ketika mereka melihat hasil karya-karya anak Aceh, mereka kaget, wah ini beneran Bisa, ini kayak wah ini keren banget sih. Haifa kata ini beneran ada kayak gini di Aceh. Ada, dan kita benar-benar mereka itu bangga banget kayak oh ternyata di Aceh itu banyak anak-anak Iya. muda yang keren. Jadi Haifa tuh juga menjadi apa ya, kayak jadi brand ambassador anak-anak muda Aceh di sana. Iya. Keren-keren loh Iya, anak iya. Aceh. Kalian kalau mau lihat deh hasilnya gitu, bisa lihat di video klipnya Haifa. Iya, benar. Mungkin dari mereka juga kayak shock gitu lihat Instagram Haifa yang konten-kontennya tuh bagus-bagus, dan itu kan benar-benar semuanya dikerjain sama tim Haifa yang ada di sini gitu, dan mereka juga bahkan masih kuliah sambil kerja gitu. Oke, jadi- Keren-keren banget sekarang anak muda di Aceh itu. No, jadi jangan pernah merasa kalau kita tuh ketinggalan jauh ya. Sebenarnya nggak sejauh itu juga sih Enggak, gitu ya. enggak. Oke, ngomongin soal Haifa ke Jakarta waktu itu. Ngapain nih ke Jakarta waktu itu? Cerita dong. Oke, boleh. Jadi Haifa ke Jakarta waktu itu karena ada acara
salah satu acara di Net TV, itu Tonight Show, diundang buat sebenarnya ngepromoin sih jatuhnya promo lagu setelah dia pergi di sana gitu. Jadi mereka juga cukup welcome dengan anak Aceh yang ya mungkin mereka tertarik dengan historinya Haifa yang latar belakangnya adalah anak Aceh, penyanyi perempuan, dan maksudnya dengan ya mereka sangat juga. senang dan sangat terbuka. Jadi akhirnya ke Jakarta buat itu taping Tonight Show bareng Vincent sama Desta. Ya gitu. itu Anak muda siapa yang nggak tahu Vincent Desta walaupun mereka purba ya. Tapi anak muda sekarang siapa yang nggak tahu mereka? Iya, benar-benar semuanya langsung di Instagram Haifa tuh, Kak titip salam ya, Kak titip salam. Gimana cara saya titip salam ya? Kalian rame banget makanya gitu. Tapi itu seru banget sih, mereka notice Haifa itu karena lagu setelah dia pergi gitu. Karena tim Haifa itu ada yang berangkat ke Jakarta dan mereka memang datang ke beberapa stasiun televisi di sana dan juga radio dan beberapa yang lainnya untuk memperkenalkan Haifa gitu. Jadi mereka punya portofolio Haifa, mereka ngasih tahu ini ada anak Aceh, dia bisa nyanyi, dia ini. Itu adalah mungkin bagian strategi dari kreatif tim Haifa ya. Dan ternyata di luar dugaan Net TV sangat menerima dan terbuka untuk itu, sehingga akhirnya Haifa bisa tampil di Tonight Show gitu. Itu karena kerja keras tim Haifa juga gitu. Luar biasa, 6 orang ini 6 orang ini sangat luar biasa, seperti 100 orang. Iya benar, makanya Soekarno pernah bilang, kasih 10 orang anak muda, ya kan, 10 anak muda, maka dia bisa membangun Indonesia. Betul ya. Ini baru 6 aja udah jadi Haifa ya. Terima kasih kalian semua, I love you guys. Oke, nah itu tadi seperti yang Haifa bilang ya, membentuk tim manajemen yang proper itu juga salah satu hal yang penting gitu sangat ya. sangat penting menurut Haifa, karena kita kerasa gitu perbedaannya ketika dulu Haifa sebelum ada tim, Haifa misalnya manggung, Haifa harus ngurusin semua hal sendiri, jadinya tetap manggung, tapi mungkin orang tidak akan melihat Haifa seperti Haifa yang di panggung sekarang. Gitu, yang kayak mungkin mereka melihat ini tuh udah suatu paket yang lengkap ya gitu, karena paket itu bukan orang nggak cuma ngedengerin Haifa nyanyi di panggung aja, tapi ada juga orang yang setelah itu akan melihat postingan Haifa, nah itu kan ada yang ngurusin. Jadi tim Haifa ada yang memang tugasnya untuk ngambil konten, ada yang dia sebagai stage manager, sehingga dia memang harus memastikan di stage itu apakah air monitor Haifa aman, apakah semua band Haifa udah aman, itu semuanya ada yang ngurusin gitu. Beda halnya kalau kita ngurusin sendiri, kita takutnya ada miskomunikasi antara kita dengan pihak IO ataupun ya pasti akan lebih sulit gitu. Jadi Haifa ngerasa banget setelah ada teman-teman yang ngebantuin, hal ini ternyata bisa dijadikan sesuatu yang profesional dan lebih matang gitu. Sebenarnya ada kesulitan nggak sih bekerja dengan tim yang mungkin rata-rata seumuran ya, Haifa seumuran ya, rata-rata gitu. sih. Ada kesulitan atau mungkin sebenarnya lebih gampang gitu? Kalau sebenarnya lebih gampang sih, karena memang referensi kita sama, terus mereka juga, kita ngobrol itu kayak kalian punya ide apa, kalau memang Haifa punya ide ya Haifa kasih tahu juga, mereka juga bisa, jadi kita bisa saling-saling gitu, dan referensi mungkin taste kita juga mirip, kayak oh iya aku juga kepikirannya kayak gini nih gitu, jadi udah sama gitu, walaupun seumuran, tapi menurut Haifa yang terpenting adalah kita tahu porsi kita masing-masing dan tempat kita masing-masing, jadi kerjaan kita semuanya lancar dan aman, kayak gitu aja sih. Selebih itu kita mah have fun aja, di tim itu sangat fun, dan bahkan Haifa kalau ada satu aja yang nggak datang tuh rasanya kayak aduh ada yang kurang kayak gitu. Harusnya, makanya kadang orang bingung kalau misalnya Haifa manggung tuh rame gitu ya, kayak timnya tuh rame gitu, karena memang kalau kurang satu aja ya memang mereka tuh udah punya list masing-masing pekerjaan mereka nggak, ketika Haifa manggung mereka nggak menganggur gitu, karena mereka memang ada tugasnya masing-masing kayak gitu. Oke, seru banget ternyata, malah ternyata nggak cuman seru cerita tentang Haifa tapi timnya gitu ya. Kadang dong. mungkin kalau pemirsa juga notice nih dengan setiap video klip dari Haifa yang yang bikinnya ada di sini kebetulan. Yang bikinnya kebetulan ada di sini juga ya, tuh keren banget. Apresiasi yang setinggi-tingginya nih ya buat yang bikin. Tapi memang itu tadi ya, mungkin penonton atau juga pemirsa tuh bisa lihat referensi video klip Haifa tuh hampir emang semuanya itu tuh punya tema sendiri terus juga kita berusaha berbeda mungkin ya, jadi orang bisa ngelihat sisi Haifa yang lainnya lagi dan orang ngerasa
ide-idenya terus fresh dan Iya, berbeda gitu kan, benar. karena namanya juga manusia tuh pasti akan cepat bosan kalau kita kayak gitu aja. Bahkan Benar. semua penyanyi juga suatu hari akan menjadi versi yang berbeda kayak Isyana. Siapa yang tahu tiba-tiba dia Iya, ngerok gitu. iya benar. Karena Siapa yang tahu sebenarnya- tiba-tiba nanti Eva koplo Iya. ya kan? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, apalagi yang We kita never tahu know. Isyana tuh kan dia berhasil membangun image Iya, yang image yang sangat kalem ya. girly Iya, gitu ya. tapi nggak ternyata taunya dia sangat tiba-tiba lucu. rambut udah merah sama hitam sebelah-sebelah gitu ya. Kita nggak pernah Nggak pernah tahu. Tapi Haifa punya nggak sih keinginan atau kayak Isyana itu kan bisa dibilang itu sebenarnya passion dia tuh di Emang, situ memang, gitu iya, ya iya, kan. iya, Cuma dia dituntut pasar untuk menyanyikan lagu-lagu Iya, yang mudah iya. dijual gitu. Iya. Nah, sebenarnya Haifa sendiri apa punya passion yang terpendam? Aduh, agak Atau- serem kalau dibongkar ya. Enggak Agak serem dong. ya. Sebenarnya Haifa sangat menikmati yang seperti sekarang. Mhm. Kalau Haifa itu tipikal orang yang seneng banget kalau cobain sesuatu yang baru. Jadi kalau mau Haifa cobain jazz dong, oke Haifa dengerin. Haifa cobain, nah kadang di lagu Haifa nanti agak-agak R&B, kadang-kadang agak reggae. Jadi Haifa cukup senang. Tapi sebenarnya jiwa aslinya seorang Haifa adalah jiwa galau ya. Oke, tetap Jiwa ya galau. jiwa galau. Iya benar. Jadi memang Musik-musik apa ya, sendu. musik balat gitu memang Haifa banget sih udah gitu. Jadi itu mudah banget dimakannya ya kalau musik Iya, barat itu ya. kalau gitu. mungkin orang-orang juga ngerasa ya kayak wah lagu Kagum Pada Senja ini benar-benar Haifa, walaupun Haifa nggak tahu sebenarnya kalian ngelihatnya dari segi apa, tapi penonton pasti punya apa ya, mereka Punya tidak- gambaran tersendiri, mereka pemikiran tidak melihat tersendiri. Haifa seperti Haifa lihat Haifa gitu. Iya. Dan katanya ketika mereka mendengar Kagum Pada Senja, wah ini langsung ini Haifa kayak gitu. Dan Haifa juga kalau Haifa boleh jujur, iya guys, itu memang aku yang Aku. sebenarnya kayak Oke. gitu. Tuh, jadi udah ada bocorannya langsung nih dari Haifa ya kalau Iya. Haifa tuh merasa ini nih aku yang sebenarnya ada di Kagum Pada Pada Senja Senja, gitu. betul. Selain memang liriknya Haifa yang bikin sendiri Iya. dengan vibe yang saat itu juga pemandangannya langsung senja yang bagus banget juga gitu ya. Nah, ngomongin soal tadi udah tim yang luar biasa gitu. Support system selain tim itu yang paling mempengaruhi Haifa selama ini. Aduh jadi sedih. Aduh, harus dibikin tisu nggak nih? enggak. Oke. Pastinya keluarga sih, karena jujur Haifa itu sering banget udah mau hampir berhenti menjadi penyanyi. Ini Oke. adalah fun fact yang Haifa nggak pernah ceritain sih Dimanapun. sebenarnya. Karena Oke, lucu seru. aja gitu, kita cerita kayak masa sih Haifa Iya. nggak gitu ya, Haifa Udah jadi penyanyi tiba-tiba sebenarnya saya nggak pengen jadi penyanyi. Iya, itu tuh sebenarnya bukan Haifa yang sebenarnya, tapi apa ya, ketika Haifa ngerasa akan ada pas itu di masa-masa di mana Haifa ngerasa wah penyanyi di Indonesia ini banyak banget. Kayak kadang Haifa suka amazed ngelihat pendatang-pendatang baru yang bahkan mungkin dia baru keluar di satu lagu tiba-tiba udah nge-boom kayak gitu. Iya, Sedangkan Haifa udah 7 lagu tapi ya Haifa masih berusaha terus gitu. Jadi kadang pasti ada dari sisi Haifa yang aduh gimana ya, kok kayaknya apa memang bukan jalan aku di sini. Nah, tapi hebatnya ayah itu selalu mengingatkan bahwa setiap orang itu punya proses yang berbeda-beda dan semua hal di dunia ini itu adalah tentang keberuntungan. Lakinya atau enggak, lucknya itu semua orang udah punya lucknya masing-masing gitu. Kalau memang itu bukan jalannya Ade, ya itu sampai kapanpun kita berusaha emang nggak ada, Dek. Tapi kita juga punya batas. Ini masih belum apa-apa, Ade masih di sini gitu. Jadi ayah tuh selalu apa ya, kalau dibilang kayak sentil lah hati kita gitu ya, kayak ingat Ade itu masih panjang perjalanannya, masih muda, masih bisa cobain banyak hal. Jadi kayak ayah, mama, Ade, Haifa dan Kak Nera itu selalu mensupport. Bahkan seperti yang ditahu juga manajer Haifa kan kakak Haifa sendiri, karena dia yang ngurusin dengan sepenuh hati gitu. Kayak dia karena mau memang ngurusin Ade banget gitu ya. dia Jadi kayak mau ngurusin- meluangkan waktunya. Kalau kita bilang support system ya keluarga tuh benar-benar nge-support Haifa banget. Kayak bahkan Haifa kemarin ke Tonight Show itu semuanya lengkap datang. Oke. Padahal walaupun maksudnya apa ya, kalau kita bilang ya udah kalau anak ini ya udah biarin aja, dia juga berusaha gitu kan. Tapi mama itu seneng itu ngelihat Haifa ngelakuin hal ini, sehingga mama pengen ada di semua momen Haifa nyanyi gitu. Oke. Nggak boleh ketinggalan. Saking mama tuh kayak kemarin Haifa di Jakarta sebulan, Haifa tuh di Jakarta sebulan karena emang ada ngurusin beberapa hal project di sana. Tapi tawaran di Aceh nyanyi itu banyak banget. Itu banyak banget sampai Haifa tuh kayak aku stres karena Iya, gimana banyak ya, harus aku di cancel ya waktu itu ya. iya, jadi kayak Kak Nera tuh berulang kali bilang sabar. Nah ini Haifa juga pulang ke Aceh nih karena ada event mau nyanyi nih. Kalau nggak Oke. Haifa juga mungkin masih di Jakarta sekarang. Jadi maksudnya apa ya, bisa dibilang mama tuh sampai telepon bilang,
adek pulang dulu lah gitu, adek nyanyi aja lah, mama pengen denger adek nyanyi nih, kayak gitu. Jadi ya itu kenapa Haifa sesemangat ini, ya support system Haifa tuh yang paling besar adalah keluarga Haifa gitu. Oke, luar biasa banget ya mama yang selama ini mensupport Haifa juga gitu ya. Terus juga kita ini malah nih di podcast kali ini di Dapur Medsos nih memang nungguin Haifa nih udah berhari-hari juga gitu ya, buat appointment-nya tuh udah cukup lama dan hari ini nih baru bisa. Alhamdulillah. Jadi mana waktu kemarin Haifa mau pulang itu Haifa langsung kabarin kayak Haifa mau pulang nih gitu, karena Haifa memang ada banyak yang nawarin kayak Haifa mau kita ada ini, tapi Haifa kan selalu ngejawab kayak oh iya kalau Haifa nanti di Banda Aceh boleh ya gitu. Nah jadi waktu Haifa kemarin mau pulang Haifa tuh langsung ngabarin gitu kayak Haifa mau pulang nih, ayo gitu. Ayo yang mana, ayo yang lagi di Banda Aceh nih ya, jangan nanti udah di sana baru manggil gitu. Tapi kan tadi ngomongin soal apa sih di Jakarta hampir 2 bulan ya Haifa ya di sana ya gitu, ngurusin beberapa apa sih kayak bisnis juga gitu ya. Kan Net waktu itu mengundang Haifa karena memang tertarik gitu ya dengan profilnya Haifa gitu. Di sana mereka ini juga nggak sih, maksudnya yang Haifa lihat mereka terbuka nggak sih untuk penyanyi-penyanyi baru yang dari daerah gitu? Kalau kita bilangnya kan dari daerah. Dari daerah ya. Mereka menurut Haifa ya, mereka sangat terbuka ketika mereka melihat bahwa anak ini benar-benar punya potensi yang besar, dia juga maksudnya punya keinginan yang besar, dia juga udah merintis ini, mereka tahu bahwa Haifa bukan baru di dunia musik ini. Haifa tuh udah 10 tahun lebih mengusahakan hal ini dan mungkin memang salahnya ya bukan salah sih, tapi maksudnya kita belum punya kesempatan buat keluar seperti kemarin gitu ya. Haifa masih di Banda Aceh gitu. Haifa tuh ngerasa udah jadi selama 10 tahun itu Haifa udah ngerasa sepertinya udah cukup nih Haifa di sini gitu ya. Walaupun nanti Haifa akhirnya akan pulang ke Aceh untuk nyanyi dan lain-lain, tapi aku sepertinya orang-orang harus tahu aku lebih secara meluas lagi gitu. Makanya orang di sana mereka itu sangat terbuka dan mereka benar-benar amazed dengan anak muda Aceh, ternyata ada yang seperti ini yang di manage sebagus mungkin, yang di branding sebegininya gitu, sampai benar-benar ya kita nggak munafik, kita nggak ngomongin soal lagu-lagu aja, tapi Haifa ini kan adalah maksudnya Haifa gitu ya, kayak Haifa ini kan bukan hanya musiknya yang dinikmati gitu ya, tapi semuanya. Iya, packagingnya juga. Packagingnya, gitu. Nah karena ada tim yang mempackage Haifa sebagus itu, sehingga mereka juga mengapresiasi dan mereka sangat terbuka dan mereka juga tahu bahwa mereka itu amazed dengan anak-anak Aceh yang maksudnya yang mau berusaha untuk sampai ke nasional gitu. Setuju banget ya. Jadi di sini kita tuh bukan membahas tentang cantik atau tidak cantik ya, putih atau tidak putih, bukan gitu. Kita membahas packaging itu artinya dari attitude semuanya ya, dari udah menjadi satu paket yang ketika orang dengar Haifa, oh yang ini si Haifa itu dia seperti ini ya gitu, dan lagu-lagunya ini kayak gitu. Iya benar banget. Nah itu kan jadi cerita baru juga ya, pengalaman baru juga untuk Haifa. Baru ya. Di sana tuh di Net, di Tonight Show, diusilin gak sih sama Desa sama Vincent? Iya pastinya pasti ya. Karena kayaknya semua yang datang ke sana tuh wajib diusilin dulu, karena waktu itu ada hal, jadi gini ya, kita tuh sempat mikir bahwa kadang-kadang di dunia pertivian itu banyak gimmick gitu ya, tapi ternyata terkadang gimmick itu tuh hadir bahkan itu tuh secara natural gitu ya, kayak waktu itu di Net, kalau teman-teman pada nonton berarti udah tahu, kalau belum berarti nonton gitu. Ya harus nonton. Kuku Haifa copot. Iya, kuku Haifa copot. Itu adalah, jadi waktu kuku Haifa terbang, Haifa udah kayak, waduh ada yang terbang dalam hati aku. Ini apa yang terbang? Jangan sampai ada yang tahu-tahunya Mas Desta langsung pasti Desta. Langsung dan dia langsung pakai. Itu kan menjadi sebuah gimmick yang akhirnya menjadikan itu lebih menarik lebih lucu, dan awalnya mungkin mereka yang kitanya agak-agak masih canggung ngobrolnya, jadi suasananya cair gitu. Pasti diusilin. Haifa lagi nyanyi juga tiba-tiba bikin muka yang aneh gitu kan. Memang aslinya lucu sih, memang benar-benar lucu aslinya. Iya, dan itu juga jadi apa ya, waktu Haifa posting Haifa di Net di Tonight Show itu kan sempat bikin kita nih gempar gitu ya. Maksudnya
Waduh, Haifa kok aku udah baru tahu nyampe di ini. sini aja gitu ya, kok udah di sini aja gitu. Kita tuh kan taunya Haifa selama ini berkarya, menyanyi, semua itu masih di Banda Aceh, maksudnya di dalam kota gitu, masih di Aceh gitu. Tiba-tiba udah di Tonight Show kan, ini Tonight Show ini kan juga menjadi salah satu tolak ukur seseorang udah nyampe mana nih Iya, gitu iya, ya, iya, gitu ya. Dan Haifa bisa ada di situ kan, alhamdulillah dan luar biasa banget gitu. Kedepannya kepikiran untuk ada di TV nasional lagi nggak sih Haifa? Amin, amin. Haifa selalu maksudnya berharapnya Haifa itu bisa menjadi salah satu pembuka jalan untuk anak-anak muda Acehnya buat ayo kita ke Jakarta gitu. Jadi semoga dengan adanya Haifa nanti ke depannya yang akan ada juga beberapa proyek lainnya bisa membuka pikiran orang-orang bahwa di Aceh juga banyak banget musisi-musisi yang keren. Kita juga anak-anak muda di Aceh udah punya lagu-lagu sendiri yang kalau misalnya kalian dengerin kalian pasti suka, tapi mungkin hanya keberuntungannya aja yang belum dapat dan orang belum tahu aja. Ketika orang udah mulai tahu nanti pasti orang-orang akan seneng kok sama lagu-lagu kita. Aku percaya banget gitu. Sekarang orang belum tahu aja gitu. Setuju karena Tika juga awal mendengar lagu Haifa tuh nggak butuh waktu lama untuk langsung suka gitu, langsung senang sama lagunya gitu. Karena setiap lagu pasti ada pasarnya. Jadi kita nggak harus memaksakan semua orang suka lagu kita, karena akan ada orang yang suka, akan ada orang yang enggak, dan it's okay. Itu memang kita juga bahkan nggak dengerin semua lagu kan. Ada lagu yang kita juga nggak dengar. Jadi Haifa percaya bahwa nanti akan ada orang-orang yang akan sukain lagu-lagu kita gitu. Akan ada orang yang akan menerima dan senang mendengarkan lagu-lagu kita gitu. Karena memang banyak banget jenis musik yang ada di dunia ini. Jadi kita kan bisa milih ya. Kalau Haifa sendiri milihnya apa? Senangnya apa nih? Saya bingung ya, karena Haifa termasuk orang yang tergantung mood gitu kalau dengerin lagu ya. Kalau misalnya lagi sedih, dengerinnya yang jedak-jeduk. Kalau lagi senang, dengerinnya yang sedih. Tuh. Gimana nih ceritanya? Gimana nih kalau lagi jadi sedih kalau lagi sedih jedak-jeduk ya. Jadi kalau lagi sedih dengarnya lagu brang-breng-brong. Iya, betul. Karena biar nggak makin down. Itu Haifa kalau udah sedih pasti orang udah tahu nih kalau Haifa udah mulai karaokean di mobil dengan lagu-lagu yang udah brang-breng-brong gitu ya. Itu tandanya nih anak lagi kenapa-kenapa. Tapi kalau Haifa yang lagi galau, aku nggak lagi galau, itu mah aku memang lagi senang aja. Dia lagi pengen denger lagu galau aja. Jadi kalau denger lagu balad gitu ya, bukan lagi galau juga. Enggak gitu. Tapi kan Haifa ini kan untuk promosi lagunya kan udah yang Tika tahu itu kan udah ke radio luar juga gitu ya. Udah ke radio mana aja Haifa? Sementara ini udah di Bandung dan Bali. Di Bandung dan Bali. Ya. Di Medan juga ada, di Medan juga. Kalau sejauh ini di mana daerah yang misalnya ini kan di Bandung, Bali, Medan, Aceh, gitu ya. Di mana nih yang paling banyak pendengarnya? Sejauh ini kayaknya Bandung. Di Bandung. Haifa juga nggak nyangka kalau di Bandung itu mereka kayak seneng ya. Mungkin Haifa itu pernah main ke salah satu radio di Bandung dan mereka tuh kan ngelihat ya feedback mereka, feedback ke Haifanya itu gimana, dan itu banyak banget yang kayak wah, dari Aceh nih. Sebenarnya orang-orang di luar itu sangat emis loh sama orang Aceh. Mereka tuh sangat kayak punya suatu segan yang kayak wah, anak Aceh itu mereka tuh punya suatu hal yang ya mungkin kan kita sangat istimewa gitu di mata orang luar gitu ya. Karena ekspektasi mereka mungkin ya. Jadi ekspektasi mereka mungkin anak Aceh gimana sih? Iya, dan gitu mereka tuh bahkan benar-benar kayak wah, mukanya Aceh banget ya. Kita nggak tahu Aceh gimana sih gitu ya. Mereka tuh udah tahu oh ini anak Aceh. Jadi sampai tuh banyak yang DM Haifa waktu hari itu kayak, "Hai Kak, aku dari pendengarnya radio ini. Aku baru tahu Kakak, salam kenal ya." Dan Haifa juga kayak sempat shock. Haifa nggak berekspektasi tinggi. Jadi kita namanya juga promosi ya gitu ya. Untuk feedbacknya ya kita berharap memang, tapi Haifa nggak nyangka ternyata banyak yang senang gitu dengan lagu-lagunya Haifa di Bandung gitu. Di Bandung ya, jadi justru malah di Bandung mungkin karena di Bandung banyak anak senja ya. Anak senja ya, iya betul sih, karena mereka kan halus-halus ya, dan suara Haifa kan termasuk yang agak halus gitu. Bukan ya. suara orang Aceh ya katanya ya. Kalau orang Aceh udah pasti suaranya kayak saya nih, teriak-teriak. Tapi kalau emosi tinggi juga suara saya ya. Oke, seru banget karena memang Haifa ini kan kita taunya saat itu masih kuliah, terus juga membangun karir gitu ya, pelan-pelan banget nih membangun karir gitu, terus juga
nggak mudah ya waktu itu ya Haifa ya. Iya pasti dong, mungkin orang-orang berpikiran, wah Haifa udah di Tonight Show aja nih. Iya. Tapi kalau bisa Haifa menangis, mengasih tahu ke kalian bahwa maksudnya Prosesnya udah itu. banyak banget prosesnya. Maksudnya kayak Haifa udah berapa kali juga mau mundur, tapi akhirnya tetap jalan sampai akhirnya Haifa bisa di Tonight Show. Itu kan adalah sebuah perjalanan yang berarti Haifa tahu bahwa sebenarnya aku ini bisa kok kayak gitu. Tapi intinya adalah harus konsisten dan jangan menyerah sampai batas yang batas itu nggak ada, karena sabar itu nggak ada batasnya. Kalau sabar itu ada batasnya berarti itu bukan sabar. Itu kan sabar, benar, setuju. Kalau ini saya setuju ya. Tapi setelah perjalanan panjang, setelah proses yang cukup panjang sampai ada di titik ini, Haifa kedepannya kepikiran nggak sih untuk bikin album? Selama ini masih single ya? Selama ini masih single. Haifa memang ada rencana awalnya di akhir tahun nanti ngeluarin album. Dan album itu memang udah Haifa bikin apa ya, kita udah brainstorming kayak judul-judulnya dan akan menceritakan tentang apa. Ada sekitar 12 lagu. Nah tapi kita nggak pernah tahu ya, maksudnya kayak tiba-tiba rezeki kita kemana. Jadi sekarang Haifa tiba-tiba akan ada project yang upcoming di Jakarta, dan sementara itu harus Haifa hold dulu. Haifa harus menjalankan yang ini dulu karena Haifa percaya banget nih, tiba-tiba rezekinya mungkin Haifa harus agak belok dikit. Emang di setiap pilihan kita itu pasti ada hal-hal yang harus kita relakan gitu ya. Kayak setuju. Iya, jadi kalau kita memilih ya berarti harus ada yang kita relakan, dan ya yang udah kita pilih itu ya kita harus menjalani. Harus gitu. kita perjuangkan. Ya, jadi suatu hari nanti semoga albumnya jadi kapanpun itu, dan Haifa nggak menargetkan dulu, karena sekarang ada hal yang mungkin menurut Haifa, menurut tim, menurut keluarga lebih besar yang akan Haifa jalani, dan semoga lancar. Jadi kita akan fokus ke sana dulu deh gitu. Setelah itu nanti album ini akan sambil Haifa kerjain, tapi Haifa masih terus nulis lagu, masih kayak kemarin di Jakarta lagi nonton konser, orang yang lagi nyanyi Haifa kepikiran lagu Haifa sendiri. Emang anaknya agak beda gitu ya. Iya, memang agak beda ya anaknya ya gitu ya. Jadi Haifa sampai sekarang masih menulis lagu, dan semoga nanti bisa dikeluarin terus sampai menjadi album nanti suatu hari nanti, amin. Amin. Tapi kalau udah memproduksi, bikin lagu lah, kita bilangnya bikin lagu, terus jenis musiknya juga kan udah Haifa pilih-pilih gitu. Sebenarnya Haifa punya musisi panutan nggak gitu? Apa setiap lagu Haifa ini juga terinspirasi dari musisi ini gitu? Oke, kalau Haifa itu sebenarnya banyak sih yang Haifa suka. Mungkin kalau Haifa ngedengerin juga beberapa lagu jazz juga Haifa denger gitu. Tapi kalau dibilang panutan, Haifa itu amazed banget sama Isyana. Isyana karena Haifa itu gimana ya, Haifa ngelihat semua penyanyi ini mereka punya hal-hal yang baik yang bisa Haifa ambil gitu. Jadi Haifa selalu dicomat dikit-dikit gitu, karena semua penyanyi menurut Haifa punya kayak struggle dan kekerenan mereka masing-masing gitu. Kayak Isyana yang tiba-tiba berubah jadi ininya dengan genrenya, Yura Yunita yang tiba-tiba dia bikin album yang menceritakan tentang dia kegelisahan gitu, kegelisahan dirinya sendiri. Dan itu semua kan butuh proses yang apa ya, yang kayak Trina bilang butuh keberanian juga kayak gitu. Jadi Haifa banyak banget panutannya, tapi Haifa memang seneng dengerin, dari dulu tuh seneng dengerin Adele. Sampai sekarang Haifa suka banget sama Adele. Sama kalau gitu ya. Sama ya. Sama, karena mungkin kita tim galau ya. Betul ya. Enggak, sebenarnya ini juga apa ya, bisa dibilang kalau punya musisi panutan itu kan bisa menjadi referensi. Bisa menjadi Gitu referensi, ya. betul. Terus juga Haifa, musik yang Haifa ciptakan itu lebih ke nantinya tuh mau lebih ke balad kah, atau musik yang ceria gitu mungkin ya, yang selama ini kan kalau ada beberapa lagu Haifa dengan video klip yang colorful banget kan. Ada juga. Jadi Haifa memang senang cobain gitu ya. Kita coba deh. Orang-orang suka nggak versi Haifa yang ngedance ini? Ada beberapa yang suka, tentunya. Ada juga beberapa yang tetap senangnya yang Kagum Pada Senja. Ada yang suka lagu ini. It's okay guys, kalian bisa dengerin yang mana aja lagu Haifa gitu. Tapi kalau Haifa pribadi, Haifa memang cukup apa ya, kita tahu range vokal kita tahu mengerti bahwa hal yang kita mampu apa. Jangan sampai kita boleh keluar dari zona nyaman kalau kita benar-benar mau menekuni dan belajar gitu ya. Karena jangan kita juga harus pintar-pintar milih nih gitu. Haifa dia. juga pengen suatu saat nanti keluar dari zona nyaman, mungkin tiba-tiba Haifa punya lagu yang orkestra belum pernah kan soalnya gitu. Jadi
Haifa pengen mencoba hal-hal yang baru, tapi Haifa ini pasti lebih senang dengan lagu-lagu yang galau karena sepertinya penonton lebih senang dengan suara Haifa Tapi yang itu. yang kayak gitu, ya karena Haifa kan kalau Haifa bilang Haifa punya musisi panutan salah satunya Adele gitu ya. Adele aja juga coba kalau kita lihat semua musiknya hampir di setiap albumnya dia hampir selalu konsisten kan dengan jenis musik yang seperti dengan itu. jenis musik yang seperti itu. Bahkan Ada. kadang kita bingung ini lagunya yang judulnya yang mana karena Iya, saking hampir dia memang konsisten dengan apa ya, dengan ya rasa dia yang dia bawa iya, gitu benar. Ini kan ada beberapa album Adele yang juga kayak Yura Yunita gitu, berangkat dari kisah dia, kegelisahan dirinya, kisah dia sendiri gitu ya. Nah mungkin Haifa juga bisa nih satu saat ya kalau mungkin dijadiin ya. album bisa Banyak banget ya. sih cerita hidup saya. Nah ternyata banyak kisah hidup Haifa yang menarik yang mungkin nanti akan dijadikan apa ya, bisa dibilang album ya. Nah jadi kalau ngomongin album, Haifa kalaupun nanti satu saat album ini benar-benar udah jalan gitu ya, akan dibikin gitu, kira-kira akan banyak dominannya nih cerita tentang apa? Oke, jadi karena berhubung Haifa sebenarnya udah punya nih list-list yang tadi Haifa bilang, Haifa udah pernah brainstorming tentang judul dan lagunya akan seperti apa dan referensinya apa. Jadi Haifa kayak bikin di tabel, misalnya judulnya apa, tentang apa, referensinya lagu yang apa, dan dia akan alat musiknya apa aja seperti gitu, apa? sedetail itu gitu sebelum kita bikin liriknya. Jadi album yang ini tuh sepertinya Haifa kepengennya itu menceritakan tentang nggak Haifa aja tapi sekitar gitu. Maksudnya kayak menulis lagu itu ada yang berdasarkan pengalaman kita dan pengamatan kita kan. Jadi kita bisa berdasarkan apa yang kita rasain, tapi bisa juga berdasarkan mungkin apa yang teman kita ceritain, atau kita melihat kejadian orang lain di luar sana yang menginspirasi kita. Dan memang kalau di album itu Haifa pengennya ada yang tentang cinta, ada yang mungkin bisa untuk apa ya, kayak menjadi penyemangat buat diri sendiri, buat orang lain, dan ya apa ya, yang kayak sekarang lagi banyak di luar juga kayak albumnya Raisa yang It's Personal juga gitu. Jadi apa ya, orang sekarang lebih banyak ngobrolin tentang diri sendiri ataupun tentang orang sekitar dan gitu. self healing seperti yang kita bahas tadi juga Iya, gitu ya. tentang self healing gitu ya, karena memang kalau kita lihat-lihat di zaman ini orang udah sangat banyak yang aware tentang mental health. Jadi waktu itu ada teman Haifa yang dia sakit yang menurut dokter sakitnya ya lumayan gitu ya, yang kayak kita semua sampai nangis bareng-bareng pas tahu dia sakit itu gitu. Jadi Haifa tuh langsung kepikiran buat lirik lagu yang untuk menyemangati. Jadi kayak makanya lagunya tuh liriknya kau harus percaya semua akan berlalu, kau harus percaya jangan berputus asa gitu. Kayak di saat ada maksudnya gini, kayak di saat dia sedih ataupun dia sedang terpuruk, tapi percaya aja ini tuh bakalan berlalu kok gitu, dan dia nggak sendirian gitu, kayak banyak orang-orang dan teman-teman yang sayang sama dia gitu. Jadi lagu-lagu yang seperti itu sebenarnya udah pernah Haifa bikin nih, tapi mungkin ya karena waktu itu di masa itu Haifa juga ya segitu ilmunya, jadi mungkin lagunya belum ada tempatnya gitu di masyarakat. Tapi nanti kedepannya Haifa juga pengen nih bikin lagu-lagu yang bisa menginspirasi, karena itu juga suatu kebanggaan gak sih kalau kita bisa menginspirasi orang lain lewat lagu lagi ya. Jadi kayak semua orang bisa menikmati itu gitu ya. Tapi bikin lagu jago ya, nyanyi udah lah ya, nyanyi emang jago, bikin lirik juga jago. Alhamdulillah. Bisa main alat musik juga nggak Haifa? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya. Haifa itu biasa. Haifa itu sebenarnya awalnya memang basicnya vokal, tapi waktu Haifa udah mulai nulis lagu, Haifa tuh udah ngerasa kayak ketika kita mau bikin lagu agak sulit nih kalau misalnya Haifa nggak punya basic tentang chord, nada dan lainnya. Jadi Haifa waktu itu belajar keyboard. Jadi belajar keyboard di sekolah musik Moritza juga. Jadi ya walaupun permainan keyboard dan gitarnya standar, tapi setidaknya itu bisa membantu Haifa ketika penulisan lagu aja. Benar, sebenarnya. setuju. Jadi itu bisa banget bantu untuk dapat chord nada yang umum dulu gitu ya. Umum dulu, nanti pasti bakal ada yang bantuin sih gitu. Tapi waktu itu Haifa belajar gitar. Haifa juga bisa main gitar sedikit, belajar gitar itu, tapi Haifa nggak belajar di sekolah, nggak belajar di sekolah musik, tapi diajarin teman Haifa yang bisa main gitar. Dulu dia perempuan, dia bisa main gitar, dan dia ajarin Haifa karena Haifa penasaran juga gitu. Haifa itu
makanya pernah manggung baru pertama sih, yang manggung kemarin itu yang kakak datang, tapi kakak datangnya telat ya? Enggak dong, dari sebelum Haifa masuk malah. Jadi kakak ada ngeliat Haifa main piano, Iya, jadi sangat kikuk ya. Itu for the first time soalnya. Iya, jadi tapi nggak kelihatan banget loh. Nggak kelihatan, Alhamdulillah, ya. itu bisa dibilang manggung yang paling terdeg-degan karena Haifa gini lucunya, aku yang mutusin sendiri aku akan Musik apa? main keyboard. Aha. Aku sendiri yang takut Takut ya. Kayak ya. tiba-tiba bilang ke Kak Nera, Kak kayaknya nggak jadi deh Kak. Gitu. Jadi udah memutuskan kayaknya aku Nggak salah jadi deh ambil deh. keputusan gitu. Iya salah deh, tapi kayak teman-teman semuanya kayak jangan ayo nggak apa-apa. Sampai tuh gitaris saya tuh bilang kayak tuh kan mana lagi nih penyanyi perempuan main keyboard misalnya di Banda Aceh. Jadi kayak itu kan memotivasi Haifa, oh iya ya udah deh, walaupun cuma segini ya udah nggak apa-apa, ya segini yang aku bisa. Jadi Haifa cuma main memang kayak cuma sekedar Melodinya teng gitu, gitu, setelah itu Haifa serahin ke band lagi. Tapi setidaknya itu udah membuat Haifa menjadi punya keberanian bahwa oh oke juga kok main keyboard di atas panggung, nanti next time kalau manggung sepertinya saya akan main keyboard lagi sendiri ya, karena kan keyboard juga kalau nggak dicoba pasti sampai sekarang nggak berani, nggak bisa jadinya gitu ya. Tapi itu tadi mungkin karena semangat dorongan dari teman-teman, apalagi sesama anggota bandnya juga. Apa sih gitarisnya yang diteriakin sama cewek-cewek itu ya? Oh iya, bener banget. Kan? Dia mungkin, sangat iya, jadi mungkin suatu saat bisa nih kita undang ya. Boleh gitaris banget. Yang hits banget diteriakin banget cewek-cewek. itu. Iya, benar-benar kayaknya orang lebih heboh sama dia ya daripada sama aku. Jadi gitu. yang barisan cowok-cowok tuh mau teriakin Haifa takut gitu ya. Iya. Malah nih cewek-cewek yang tapi walaupun ada loh Kak yang sebegini. Gini-gini. Akhirnya saya pengen gini juga loh, tapi malu. malu ya gitu. Iya, Tapi memang karena kan memang barisan cewek waktu malam itu tuh Tika lihatnya memang Rame rame banget banget, gitu. iya, seru Memang banget, sih mau seru. nonton Haifa, tapi salah satunya gitaris yang handal itu ya. Memang dia punya pesona yang agak Iya. berbeda. Rambutnya kali ya jadi pesona. kibasan. Iya. Oke. Nah, selain itu Arifa punya planning mau duet sama siapa nih atau kolaborasi? Kolaborasi sebenarnya kalau di Banda Aceh sendiri Haifa udah pernah beberapa kali kolaborasi sama penyanyi lokal ya, mungkin kayak sama Julian Alka, tapi itu masih kolaborasi di atas panggung gitu, kayak Alkanya Bawain minta lagu. Haifa bawain lagu dia gitu bareng, itu pernah. Dia juga sempat kayak ngajak yuk bikin lagu baru bareng, kayak gitu juga pernah. Terus kemarin juga sempat rekaman untuk salah satu lagunya Om Rafli. Oke. Tapi kita juga belum tahu nih akan ditayangkan kapan gitu ya. Jadi masih memang lagi dibikin kayak gitu. Untuk di luar, aduh kalau ditanyain Eva pengen banget duet rasanya sama siapa aja deh yang ada di luar. Iya. Karena Karena Haifa sempat pernah satu panggung juga sama Orangutan Squad kan? Iya, Sama salah benar-benar. satu Saya sampai rappernya lupa ya. sendiri ya. Iya, tau. Fans Gimana? sejati. Aduh, Fans love sejati. you banget kakak. Gimana? Coba. Benar, itu sama salah satu rappernya Orangutan Windy Squad, ya? Windy. Itu juga awalnya dari salah satu event yang awalnya dikenalin sama pihak IO-nya. Jadi Oke. Haifa dikasih satu lagu yang ada rappernya. Haifa bilang Haifa bisa nge-rap tapi kayaknya nggak lucu aja gitu ya. Dengan gaun malam itu ya. Iya, agak aneh aja gitu ya, nggak lucu sih. Tapi jadi Haifa bilang boleh nggak kalau ada rappernya gitu. Dan jadi mereka oke boleh kita cariin. Nah jadi dikenalin lah sama Bang Windy ini. Dan akhirnya pas kemarin ada event lagi, pas lagunya ada bagian rapnya, Haifa keinget dia lagi. Nah, gitu. jadi langsung kepikiran untuk mungkin bisa next Diajak project lagi ya. dan memang orangnya juga sangat welcome. Jadi apa ya, memang kolaborasi itu sangat menyenangkan sih. Iya, apalagi kan Orangutan Squad juga kan udah kayak Haifa juga. Mereka kan udah Alhamdulillah. Iya, Haifa juga go senang banget. nasional juga. Kayak ayo dong rame-rame kita di Iya, Jakarta yuk iya, gitu. Jadi misalnya bukan mau pindah dari Aceh tapi nggak kelihatan itu ya. Jadi bukan mau pindah dari Aceh tapi memang mau merintis karir yang lebih baik gitu di sana gitu ya. Betul banget. Nah, jadi kalau boleh milih satu lagu yang paling Haifa senengin atau yang paling Haifa suka atau yang paling dalam deh buat Haifa apa? Lagunya Haifa, ya ampun, sudah pasti lagu Kagum Pada Senja. Tuh kan, tetap ya Kagum Pada Senja ini Kagum Pada Senja ini memang agak bukan menjadi beda sih. favorit, tidak hanya menjadi favorit pendengarnya tapi yang bikinnya juga. Jujur Iya, ya. bisa gitu ya Haifa ya. Itu kan video klipnya juga kan Tika ngelihat itu kayak benar-benar diambil ketika
mau Senja, iya senja gitu. Terus juga ngelukis ya, Haifanya di situ. Itu sebenarnya Haifa emang bisa ngelukis nggak sih? Haifa memang seneng lukis Tuh. dan itu memang lukisannya setelah syuting itu malamnya Haifa lanjutin lagi di rumah. Karena kan itu nggak sampai benar-benar jadi ya lukisannya. Tapi kan memang ada beberapa video klip Haifa yang Haifa yang Haifa yang apa sambil ngelukis juga kan? Ada beberapa kan? Karena Haifa memang seneng ngelukis anaknya. Jadi Haifa kalau nggak ada kegiatan misalnya lagi free, Haifa tuh seneng banget ngelukis. Walaupun lukisannya nggak bagus, tapi menurut Haifa kayak nggak ada main yang nggak warna. bagus sih, nggak ada yang nggak bagus Iya sih. Maksudnya kalau ngelukis itu kan balik lagi gitu. Iya, lebih terserah ke kayak kita mencurahkan aja. Sama Haifa seneng banget kayak ngeliat warna, main warna itu kayak karena Haifa termasuk orang yang lebih senang menghabiskan waktu di rumah, padahal kerjaannya di luar mulu. Jadi kalau di rumah biasanya Haifa ngelukis, baca buku, terus bikin lagu, main keyboard kayak gitu. Oke, jadi memang kegiatannya sangat-sangat berfaedah ya sejauh ini ya. Sejauh ini sangat belum ada kegiatan yang unfaedah ya. Banyak juga ya. Kayak main TikTok itu berfaedah nggak sih? Kalau menghasilkan berfaedah. Sebenarnya saya suka banget main TikTok. Jadi jangan sampai ngelewatin TikToknya Haifa juga. Iya boleh, ya. tapi memang di TikTok versinya agak lain agak ya. lain, jadi kayak ini Haifa atau bukan Iya, ya? tapi itu Haifa juga kok guys ya. Oke, jadi kita nanti mungkin akan ngundang Haifa nanti lagi dengan cerita yang lain lagi ya, yang lebih menarik lagi pastinya. Mudah-mudahan Haifa juga sukses terus karirnya, benar-benar bisa go nasional, mungkin internasional juga. Kita tunggu karya terbarunya. Amin, ya. terima kasih kakak. Terima kasih kembali. Nah, jadi itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Haifa seru banget. Mudah-mudahan apapun tadi yang sudah disampaikan, yang kita cerita-cerita bareng itu benar-benar bisa memotivasi para penonton yang ada di rumah ya. Kalau gitu langsung aja saya Tika Darmawan pamit. Kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Jangan jadikan aku pelarianmu yang sekedar menjadi pengusir sepimu. Jangan jadikanku bayang-bayangnya, tapi jadikanku kekasih utuhmu.